Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar baik hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan kabar baik, Ibu juga kabar baik. Sebelum kita masuk dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, Pinky berdoa. Dalam nama Bapa, nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya sudah melaksanakan kebenaran kami saja segala Bapa. Oke, baik, terima kasih teman Pinky. Oke, pertama-tama terima kasih untuk Cantik dan Rantang Pertuju yang pada hari ini sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk kita melakukan layanan bimbingan kelompok. Kenalkan diri dulu. Dimulai dari yang mana ini? Siapa mau? Oke, Cantik silakan. Perkenalkan, nama saya Novelia Wintali dari kelas 8B. Oke, panggilannya? Panggilannya Wiwin. Wiwin. Oke. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelino dari kelas 8C, biasa dipanggil Pinky. Perkenalkan, nama saya Iwan Fatimau, bisa dipanggil Fafid, saya dari kelas 9A. Oke, tentang evaluasi. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak yang sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan dalam bimbingan kelompok. Pada layanan bimbingan kelompok biasa terdiri dari 2 sampai 12 orang, paling sedikit 2 orang. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok pada hari ini seperti itu. Konsep diri itu apa sih? Itu yang perlu kita tahu. Terus menentukan konsep diri kita masing-masing. BOAS, contohnya seperti BOAS. BOAS tahu konsep diri? Belum tahu? Oke, tapi tahu konsep diri itu apa? Tidak tahu. Oke. Nanti setelah ini kita masuk pada tahapan inti, kita akan membahas secara menyeluruh tentang konsep diri. Terus selain menentukan konsep diri, kita juga mengevaluasi, oh selama ini yang saya buat itu sesuai atau tidak ya dengan konsep diri. Seperti itu. Terus kita akan mengubah konsep diri setelah kita mengevaluasi, oh ini baik atau tidak, ini baik atau tidak. Kita mengubah konsep diri itu. Sampai di sini dulu. Kalau nanti mengembangkan konsep diri itu nanti di pertemuan selanjutnya. Tetapi kita harus sampai di sini dulu. Kita akan melakukan kegiatan dengan tujuan 1, 2, 3 pada hari ini. Seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik tentang konsep diri positif dan konsep diri negatif. Seperti itu. Are you ready? Ready. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk pada tahapan inti, Ibu berharap kalian semua bisa aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, menuangkan ide-ide kalian, keluh kesah kalian. Oh, Ibu, saya seperti ini, kira-kira harus seperti apa? Itu yang perlu, ya, berkaitan dengan konsep diri positif dan negatif, seperti itu. Bisa ya? Bisa terus? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke tahapan inti, mari kita bermain dulu satu game, ice breaking namanya. Ayo silahkan diikuti. Oke, jadi dalam konsep diri ini kita pakai yang symbolic modeling saja ya. Dalam artian bahwa Ibu membukakan video, kalian menonton dan kalian, oh itu bentuk simbolik dari konsep diri. Itu apa? Ya, seperti itu, oke? Tadi kita sudah lihat salah satu video tentang itu olimpiade orang cacat di mana ya?
di antara di Beijing tahun 2016 kalau tidak salah. Dari salah satu video tersebut, dari video yang pertama ya, berkaitan dengan orang cacat, Ibu mau tanya, Boas, kira-kira apa yang kau lihat dan apa yang kau ambil dari video tadi? Silakan Boas. Bagaimana kau punya perasaan setelah melihat video tersebut? Sedih karena apa? Wiwin? Sedih karena berjuang. Oke, sedih karena melihat orang cacat yang berjuang sendiri. Gildus, bagaimana kau punya perasaan setelah melihat? Sedih karena aku bisa bantu orang. Oke, dia sedih karena kesebaran tidak ada. Kalau Sedih karena walaupun mereka sudah seperti itu, tetapi mereka tidak berjuang. Oke, walaupun mereka sudah seperti itu, tetapi mereka tetap berjuang. Kita kembali lagi kepada topik kesini karena ada yang sudah punya konsep diri yang negatif, jadi larinya tidak baik nanti. Seperti itu. Jadi kita Ibu akan kasihkan materi. Ibu akan kasihkan materi. Ibu akan kasihkan materi. Oke. Tentang self concept. Konsep diri itu apa sih? Tentang konsep diri itu apa? Sudah kamu tahu tentang konsep diri? Wih, belum? Sejauh sudah sampai kelas 2 ini belum tahu tentang konsep diri itu apa? Kira-kira dari teman-teman semua adakah yang tahu konsep diri apa? Oh, oke. Kalau konsep diri terlalu banyak, konsep itu apa sih? Kalau mau bikin pesta ulang tahun, Boas, kita harus konsep toh? Atau tidak? Oh, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Itu namanya konsep. Oke. Silakan dilihat. Jadi konsep diri itu penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Ini harus digarisbawahi tentang penerimaan diri. Jangan ada yang berdiri di kaca, Boas contohnya berdiri kaca. Kenapa saya pendek, hitam, kecil, ini hidup lagi. Berkaitan dengan konsep diri negatif, bersikap responsif terhadap pujian, cenderung merasa tidak disukai oleh orang lain. Ini yang paling sering kalian lakukan. Orang-orang berbisik-bisik bilang, oh ini dia sudah tidak suka saya, oh saya mungkin jelek atau saya merasa seperti apa. Ini yang tidak boleh. Waktu kita hampir habis, jadi kita akan melanjutkan ini di pertemuan kedua nanti minggu depan. Tolong pulang renungkan kembali apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mau kasih tahu Ibu bahwa jangan sering-sering merasa bahwa kamu tidak disukai. Jangan sering-sering merasa bahwa saya ini jelek atau saya seperti apa. Itu adalah prosedur yang negatif. Hilangkan. Selamat pagi anak-anak.
pagi Ibu. Terima kasih sekali karena sudah datang. Minggu lalu kita sudah melakukan satu kegiatan pertemuan pertama, dan sekarang kita melanjutkan ke kegiatan kedua. Jadi minggu lalu itu berkaitan dengan hal-hal pemikiran negatif dan pemikiran positif, ada berkaitan dengan asas yang pernah Ibu sebutkan di pertemuan pertama, asas kenormatifan, asas kesukarelaan. Datang sini sukarela toh? Oke, sukarela semua. Asas, ada beberapa asas yang harus kita jalankan dalam hubungan kelompok. Tetapi itu sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama dan Ibu rasa kalian juga sudah mengerti toh? Oke. Jadi sekarang Ibu masuk saja ke hal-hal yang perlu kita ubah. Kalian sudah paham tentang konsep diri negatif dan positif itu seperti apa, sudah mengetahui, sudah memilah, oh ini yang baiknya seperti ini, oh saya masuk kemana sih? Coba pikir dari pertemuan sebelumnya itu kira-kira Ibu mau tanya, Pinky itu merasa rendah diri karena apa? Karena keluarga merasa kalau fisik saya curiga mereka mau saya. Oh seperti itu, jadi kayak merasa teman-teman ini kalau bisik-bisik doang, bisik-bisik itu Pinky rasa oh itu mereka pasti omong saya seperti itu. Jadi merasa terasingkan seperti itu. Oke, cantik sama dengan Pinky seperti itu. Jadi hanya karena bisik-bisik merasa aduh pasti ada sesuatu dari saya yang kurang ini. Aduh kayaknya saya ini jelek sekali, maksudnya jelek dalam artian apakah saya terlalu rendah di dalam kelas atau seperti itu. Saya hadir karena mungkin tidak memasukkan yang biasa saya berikan. Oh seperti itu, jadi teman merasa kalau ketika kamu beri masukan teman-teman tidak pernah menerima. Jadi rasa ini saya ini kenapa saya seperti ini, maksudnya ada apa dengan saya. Jadi selama ini pendiam karena itu tidak terlalu aktif seperti itu. Oke. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kenapa orang merasa rendah diri? Karena apa? Dia punya pikiran itu sendiri sebenarnya. Jadi sekarang yang perlu kita rubah, mana yang video kan tentang orang cacat dan sebagainya, tentang bagaimana mereka berusaha. Saya yakin semua orang dengar ya, semua orang datang lahir ke dunia ini tidak pernah ada satu orang pun yang memilih dia mau di keluarga mana, dia mau terlahir seperti apa. Seperti Gildus merasa rendah diri karena kenapa saya punya teman-teman punya HP semua, saya tidak ada HP. Seperti itu. Saya punya teman ada yang bawa motor dalam sekolah, tapi kalau saya tidak bawa motor dalam sekolah, ini kita tidak bisa paksa sebenarnya. Kalau merasa rendah diri karena fisik, Ibu ngomong jangan. Rubah mindset itu, rubah pemikiran itu bahwa saya cantik apa adanya, saya akan terlihat bagus apa adanya. Entah itu kulit hitam, rambut keriting, pendek, itu tidak menjadi soal. Jadi Pinky ketika salah ketemu, ya sudahlah, terima saja seperti itu. Bagaimana Pinky? Bagaimana maksudnya? Kira-kira Pinky punya perasaan maunya seperti apa dari teman-teman? Maunya mereka sering Jadi maunya Pinky itu maunya mereka mau bergaul dengan Pinky seperti itu. Kalau Pinky diberi kritikan, terima apa tidak? Pinky tidak terima. Nah ini yang salah sebenarnya. Bukan salah, ini yang kurang dipahami Pinky. Kalau teman-teman kasih kritikan, mungkin bisa didengarkan dan oh, ya mungkin saya salah di bagian ini, mungkin seperti itu. Kalau film, kalau dikasih kritikan, terima atau tidak? Terima. Oh ini luar biasa. Sudah mulai merasa terima dari kemarin. Setelah melihat oh ini video ini, jadi sudah mulai merasa terima. Oke. Santai aja. Pinky. Kira-kira menurut Pinky apa yang perlu dirubah dari Pinky? dari
menerima kritikan dari teman-temannya. Selain itu, atau kayak pikiran nasional bahwa orang berbisik-bisik itu belum tentu orang kita punya hati. Yang paling penting adalah tanamkan di pikiran bahwa saya harus bersikap positif. Saya mengurangi perilaku yang suka mengkritik, saya mengurangi perilaku yang suka tersinggung. Ini hal-hal yang perlu dikurangi. Tinggi ya, perlu dikurangi. Terlalu mengkritik orang dikurangi. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih karena sudah dengan sukarela datang. Untuk Santi, Velo, Fiona dan Pinky yang sudah rela datang dengan sukarela menghadap Ibu dan kita melakukan kegiatan ini. Harapan Ibu tadi Ibu sudah sampaikan, kesan Ibu sangat bahagia, senang kalian bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah kita tutup dengan doa. Pinky mungkin